Mari kita mau mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Saya undang kita boleh mengambil waktu sebentar untuk kita boleh merenungkan kebaikan Tuhan sepanjang minggu-minggu ini ataupun sepanjang minggu-minggu lalu yang Tuhan sudah banyak sekali menolong kita, ataupun banyak dari kita yang mengalami satu permasalahan atau pergumulan hidup yang sampai sekarang juga masih belum selesai, yang masih sekarang menjadi beban mungkin bagi pikiran kita. Biar kiranya kita terus mengandalkan Tuhan dan juga terus berharap kepada Tuhan saja yang hidup.
kesehatan yang Tuhan berikan sampai dengan hari ini kami bisa hadir dan juga kami boleh menyaksikan ibadah online ini juga ya Tuhan. Kami percaya bahwa bukan karena kekuatan kami, bukan karena kehebatan kami, tapi karena semua karena anugerah Tuhan dalam hidup kami. Biarlah Tuhan pagi hari ini kami boleh datang Tuhan kepadamu, kami boleh menyembah-Mu Tuhan sebab Engkau Allah yang layak untuk disembah. Dan biar kami juga boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu, karena firman-Mu yang menjadi kekuatan dan menjadi penghiburan bagi setiap hati kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan, walaupun kondisi masih di dalam kondisi pandemi COVID-19, tapi kami percaya bahwa Allah kami Allah yang hidup, Allah yang senantiasa menyertai kami Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Biarlah kami pada hari ini bersuka cita Tuhan, karena Engkau Allah yang hidup, karena Engkau Allah yang mengasihi kami juga. Pujilah nama-Mu Tuhan, kami menyerahkan Tuhan ibadah kami ini mulai dari awal, pertengahan hingga akhir ke dalam tangan-Mu. Dan biarlah hanya nama-Mu Tuhan yang ditinggikan dan diagungkan di atas segalanya. Mari kita semua yang siap memuji Tuhan pagi hari ini sama-sama katakan amin. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Saya percaya bahwa setiap kali kita ibadah kita mendapat kekuatan yang baru. Amin. Kita menjadi orang-orang yang menang. Haleluya. Kita mau naikkan pujian bagi Tuhan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Kemudian Allah kita yang naik surga dan ada Roh Kudus bersama kita. Walaupun kita juga jangan mencobai Tuhan ya, dengan tidak menuruti protokol kesehatan. Ya, biarlah lewat ibadah hari ini kita boleh sama-sama terus dikuatkan Tuhan dan juga terus mendapat pengharapan di dalam Tuhan. Mari sehingga kita boleh mempersiapkan hati kita menerima firman Tuhan pagi hari ini. Kalau Tuhan izinkan semuanya ini terjadi di seluruh dunia, pasti ada maksud Tuhan.
perlu terus berpegangan sama Tuhan. Kita perlu terus mengandalkan Tuhan setiap harinya. Biarlah waktu Tuhan yang menjawab semuanya ini, dan bagian kita adalah taat dan setia di hadapan-Nya. Amin, Yesus. Dan bersyukur Tuhan buat hari ini, kalau Tuhan masih memberikan kesempatan, kehidupan, keselamatan bagi kami semua Tuhan.
Kami bersyukur Tuhan karena Kau Allah yang hidup. Kami percaya bahwa semua yang terjadi dalam kehidupan kami itu semua Tuhan izinkan supaya iman kami, pengharapan kami semakin kuat kepada-Mu Tuhan. Terima kasih kami sambut firman-Mu, berbicaralah kepada kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. 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 Selamat pagi, shalom, saudara sekalian. Senang sekali bisa ketemu kembali setelah lewati kurang lebih 5 bulan ya COVID-19, jadi pandemi COVID-19. Mungkin ada yang bertanya kenapa ini terjadi ya. Apakah ini semua hukuman Tuhan ya, yang ditimpakan atas manusia? Tentunya tidak sesederhana itu kita memandangnya. Tapi yang pasti bahwa semuanya Tuhan izinkan, dan dibalik semuanya ada rencana Tuhan yang terbaik buat kita semua. Nah pertanyaannya, COVID dari mana gitu ya? Ada yang bilang ini mungkin ini adalah pekerjaan si iblis, Tuhan izinkan, seperti peristiwa Ayub. Tapi mungkin saya memandangnya begini, ini lebih ke arah adalah hukum alam ya. Ketika ketika manusia melawan hukum alam ya, termasuk di sini bicara virus dan segala macam, nah Tuhan izinkan supaya kita banyak belajar apapun dari siapapun, yang pasti Tuhan izinkan supaya kita semakin bergantung kepada Tuhan. Nah hari ini saya ingin berbicara tentang yang namanya iman. Ya mungkin saudara sering mendengar tentang iman ini ya. Tapi iman tidak bisa hanya dipandang sederhana, bicara kalau sudah sakit, saudara minta kesembuhan, yaitu butuh iman. Saudara lagi dalam persoalan, saudara butuh jalan keluar, saudara butuh iman. Tapi iman itu sendiri adalah sebenarnya keseluruhan kehidupan kita. Karena firman Tuhan bilang, orang benar itu hidup oleh karena iman, oleh karena percaya. Jadi gaya hidup orang percaya adalah iman tentunya. Bahkan di bagian yang lain Tuhan mencari iman. Anak manusia datang yang kedua kali, yang Tuhan cari adalah adakah iman di setiap hati kita orang yang percaya. Nah mari kita buka sekarang bicara di Kejadian pasal 3. Di dalam Kejadian pasal 3 kita akan baca ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6 ya. Ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6 kita akan baca bergantian ya. Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Saya baca ayat 1, 3, saya baca 2, 4 dan selanjutnya. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Ayat 2. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buahnya, nanti kamu mati. Ayat 4. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Ayat yang ke-6. Ayat-ayat yang tadi kita baca, orang menyebutnya sebagai peristiwa di mana manusia jatuh dalam dosa. Bisa dilihat selanjutnya. Halaman berikutnya.
berikutnya. Kayaknya lanjut bisa tadi kita udah baca. Nah, oke. Nah, ayat-ayat yang tadi kita baca bicara tentang kejatuhan manusia jatuh dalam dosa. Ketika mereka tidak sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Nah, selama ini coba saudara perhatikan ya. Kalau bicara tentang dosa, sama-sama katakan dosa. Dosa. Kita selalu berpikir ini, yang namanya dosa itu adalah yang pertama, orang selalu bilang dosa itu artinya tidak taat. Adam jatuh dalam dosa artinya Adam tidak taat. Atau ada orang yang bilang, oh yang namanya dosa sesuai dengan artinya adalah meleset dari sasaran Tuhan. Hamartia, meleset dari sasaran Tuhan. Apa yang bilang ini yang namanya dosa itu putus hubungan antara kita dengan Tuhan. Yang sebelumnya manusia sangat dekat, sangat harmonis, tapi adanya dosa manusia putus hubungan. Terus ada yang bilang begini, yang namanya dosa itu adalah mati. Karena firman Tuhan bilang tadi, kalau kamu makan buah yang ada di tengah-tengah itu, buah pengetahuan baik dan jahat, kamu akan mati dan sebagainya. Nah, saudara sekalian, sebenarnya yang disebut dengan dosa itu, jadi ini, yang namanya tidak taat, meleset dari sasaran, putus hubungan atau mati, itu adalah akibat dari dosa. Ya, jadi yang namanya tidak taat adalah akibat dari dosa. Yang namanya bergeser dari sasaran Tuhan adalah akibat dari dosa. Yang disebut dengan putus hubungan dengan Tuhan, akibat dari dosa. Kalau begitu, apa yang menjadi penyebab dari dosa? Bisa ditunjukkan? Ya. Sebenarnya saudara sekalian, yang disebut dengan dosa itu adalah perbuatan. Baca sama-sama bagian yang paling bawah. Ketidakpercayaan atau tidak percaya. Yang disebut dosa adalah ketika manusia tidak percaya kepada Tuhan. Jadi yang namanya tidak taat, putus hubungan dan lain sebagainya itu akibat dari dosa. Tapi sebab dari dosa adalah ketidakpercayaan. Sama-sama bilang tidak percaya. Jadi Adam jatuh karena dia tidak percaya kepada apa yang firman Tuhan katakan. Adam dan Hawa lebih percaya kepada apa yang dikatakan oleh si iblis. Mungkin sudah bilang, pria-pria bilang, kan si Hawa, betul. Tapi jangan lupa si Adam berikutnya ikut makan kan. Dan si Adam juga ada di situ. Jadi yang menjadi disebut dengan yang namanya dosa adalah ketika seseorang tidak percaya kepada Tuhan. Nah, ini yang perlu saudara pahami, bisa ditunjuk. Yuk kita baca sama-sama ini. 1, 2, 3. Kejatuhan terjadi karena ketidakpercayaan. Selamat dan pemulihan karena percaya. Jadi manusia punya persoalan dengan ketidakpercayaan, makanya tidak taat dan putus hubungan. Nah, ketika manusia Tuhan mau pulihkan, jalan lainnya, solusinya adalah percaya. Masalahnya manusia tidak percaya, jalan keluarnya Tuhan mau supaya manusia belajar percaya. Nah, saudara sekalian, sejak manusia jatuh dalam dosa karena mereka nggak percaya dan akhirnya mereka nggak taat, Tuhan kita Tuhan yang baik. Dia selalu memberikan jalan keluar. Nah, dalam Kejadian pasal 3 ayat 15, cepat nggak ininya? Pindah-pindahnya. Bisa ya? Kita baca dulu ayat ini. Tuhan memberikan sebuah janji kepada manusia. Kejadian 3 ayat 15. Jadi ketika manusia jatuh, Tuhan tidak mau manusia tergeletak. Tuhan memberikan jalan keluar supaya manusia dipulihkan kembali. Nah, ayat 15 bilang ini, yuk kita baca sama-sama. Aku, Tuhan bilang, akan mengadakan permusuhan antara engkau di sini ular, si iblis, dan perempuan ini siapa? Hawa. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya, keturunan ular itu atau iblis dengan antek-anteknya, dan keturunannya. Kita baca sama-sama. Keturunannya, keturunan Hawa akan apa? Meremukkan kepala
dan kau akan menemukan tumitnya. Artinya gini loh, Tuhan memberikan sebuah janji. Keturunan wanita ini, Hawa, keturunan Adam tentunya, akan menghancurkan kepala ular. Artinya apa? Akan menghancurkan pekerjaan si iblis. Ini bicara siapa, Bapak? Ini sebenarnya adalah nubuatan tentang Tuhan Yesus. Keturunan si Hawa ini adalah bicara tentang Tuhan Yesus. Oke, saudara lihat urutannya. Manusia jatuh karena tidak percaya. Tuhan memberikan janji bahwa lewat keturunan si Hawa atau keturunan Adam juga sama, akan menghancurkan pekerjaan si iblis. Nah, saudara, manusia jatuh karena tidak percaya. Nah, Tuhan memberikan sebuah janji. Nah, sebuah janji ini harus mereka percayai. Jadi kalau dengan kata lain, Abraham memandang, Adam memandang, atau Tuhan mengajarkan kepada Adam, yang namanya iman itu berpegang kepada janji Tuhan. Sama-sama bilang berpegang kepada janji Tuhan. Tuhan bilang ini, keturunan wanita ini akan menghancurkan pekerjaan si ular. Dan Tuhan mau Adam dan Hawa percaya. Ya. Nah, yang menarik selanjutnya, Tuhan bukan hanya sekedar berjanji, Tuhan juga mengadakan sebuah pengorbanan. Kalau saya lihat di dalam Alkitab disebutkan, Adam pada waktu mereka tahu mereka telanjang, mereka tutup dengan daun. Tapi Tuhan ganti dengan apa? Kulit binatang. Saya baru tahu, saudara. Istri saya mengingatkan saya ada satu film atau di video ketika kambing domba dikuliti gitu ya. Itu kulitnya itu seperti dibuka begitu, Pak ya. Kalau orang sudah bilang dibeset gitu ya, dibuka begitu rupa. Nah, tentunya yang dimaksud kulit kan Tuhan bukan langsung simsalabim. Kulit itu terjadi lewat sebuah proses. Ada seekor binatang yang dikorbankan dan ada darah yang tercurah di situ. Makanya kalau saudara nanti baca Alkitab, ada istilah darah perjanjian. Zaman dulu sana, inilah darahku, darah perjanjian. Ini menuju kepada peristiwa Taman Eden, dan itu berbicara tentang pengorbanan Tuhan Yesus. Jadi perhatikan, Tuhan berjanji, Tuhan mengadakan pengorbanan. Jadi janji Tuhan dimateraikan dengan yang namanya pengorbanan. Nah, Tuhan mau Adam dan Hawa percaya kepada Tuhan. Ya, saudara sekalian. Nah, yang menarik begini, singkat saja karena waktu juga masih ada waktu, masih lumayan ya. Saudara masih ingat ada Kain dan Habel, anak dari Adam. Kain berprofesi sebagai petani, Habel berprofesi sebagai peternak kambing domba. Pernahkah saudara berpikir begini? Zaman itu mereka belum makan daging. Manusia baru makan daging itu pada waktu zaman Nuh, jauh setelah itu. Jadi sebelumnya waktu zaman Kain dan Habel dan Adam dan Hawa, mereka cuma makan dari biji-bijian. Nah, pertanyaannya, kenapa Habel beternak? Nah, yang lain lagi begini, kenapa korbannya Kain dari sayur-sayuran Tuhan tolak, sedangkan korbannya Habel dari apa? Anak sulung kambing domba Tuhan terima. Di sini ada suami ibu ya? Ada di sini, boleh kan? Saya nggak tahu mengajarkan ke anak apa itu soal Kain dan Habel. Atau saya juga berbeda. Saya akan bilang ini, kenapa Tuhan menolak korban Kain? Karena Tuhan tidak suka sayur-sayuran. Kalau itu, karena Tuhan lebih suka daging dan lemak, ya, sancan dan segala macam gitu ya. Terus kita bilang karena Tuhan suka daging. Ternyata bukan begitu, saudara. Atau ada yang bilang begini, karena Habel dengan segenap hati, sedangkan Kain tidak segenap hati. Tidak ada bukti Alkitab berkata seperti itu. Tapi Alkitab juga menyebutkan dalam Ibrani 11 ayat 3, saudara nanti bisa baca di rumah, nggak usah dibaca. Karena iman, Habel mempersembahkan korban lebih baik dari Kain. Jadi yang mendasari si Habel mempersembahkan
bahkan dia berprofesi sebagai peternak, itu bukan hanya sekedar jadi peternak, karena zaman itu belum makan lagi. Ternyata saudara, Habel menjadi peternak yang mendasari itu karena iman kepada Tuhan. Coba saudara bayangkan, Adam dan Hawa memanggil Kain dan Habel. Jadi sebelum peristiwa pengorbanan mereka mempersembahkan. Nah, kumpul sini. Papa mama mau cerita sama kamu Kain dan Habel. Papa mama dulu dekat sama Tuhan, ngobrol dekat sama Tuhan. Tapi karena papa dan mama jatuh, papa mama tidak percaya, papa mama jatuh. Tapi Tuhan Allah Tuhan yang baik. Tuhan memberikan janji bahwa keturunan mamamu nih, tentu keturunan papa juga kan, akan menghancurkan pekerjaan si ular, pekerjaan iblis. Tentunya keturunan kalian juga hari ini. Tapi papa lihat tuh, sementara Tuhan baru berjanji, Tuhan memberikan sebuah pengorbanan. Tuhan kasih janji, papa lihat tuh, Tuhan buat sebuah pengorbanan. Ada pengorbanan di situ, ada darah yang tercurah di situ. Mungkin Adam dan Hawa menggambarkan ini. Pada waktu dipakaikan pakaian kulit ke papa, ada masih darah yang tercurah di situ. Jadi papa jatuh, Tuhan kasih janji, ada pengorbanan. Rupanya selalu Kain dengan Habel. Si Habel langsung mikir, oh, jadi Tuhan tuh memberikan janji. Oh, Tuhan memberikan yang namanya pengorbanan waktu itu. Kalau itu saya menjadi peternak aja, saya mau mempersembahkan itu kepada Tuhan. Jadi kalau saya lihat di sini, alasan Habel menjadi peternak, alasan Habel mempersembahkan korban dari ternaknya, karena iman kepada Tuhan, karena percaya kepada janji itu. Makanya Habel menjadi peternak. Nah, selalu saya mengenai juga mengenai anak kambing, sulung dari kambing domba. Emang gampang menentukan kalau ini anak sulung atau bukan? Kalau sudah pergi ke pasar beli kambing, saya bisa tahu itu kambing domba sulung atau bungsu atau tengah. Mana tahu apa yang dilakukan oleh Habel tentu? Pasti ditungguin, ya kan? Yang pertama keluar sulung. Jadi anak kedua, anak ketiga kan dipersembahkan kepada Tuhan. Jadi sulung itu gambaran mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Oke, sekali lagi, manusia jatuh karena tidak percaya. Nah, manusia Tuhan memulihkan, Tuhan izinkan memberikan janji, Tuhan memberikan pengorbanan. Tujuannya supaya Adam dan Hawa dan juga Kain dan Habel percaya kepada apa yang Tuhan janjikan. Halo, sudah mengerti maksud saya? Tuhan mau supaya kita percaya kepada apa yang Tuhan janjikan. Oke, nah ini yang menarik, sudah perlu paham. Ini ada, ini salib. Ada salib. Coba bayangkan, oh ini memang. Saya Adam, ini salib. Jadi Anda memandang salib, kan mereka nggak, Anda dan Hawa nggak tahu, kaitan Habel nggak tahu tentang peristiwa salib kan. Tapi dia percaya janji keturunan Hawa itu. Jadi Adam dan Hawa, Habel memandang salib sebagai sebuah janji yang akan digenapi. Tapi kita yang hidup di zaman ini, jadi pada waktu kita memandang salib, percaya kepada salib, bukan lagi sebagai sebuah janji, tapi salib adalah sebuah kenyataan bahwa ada Yesus Kristus Tuhan kita. Mari baca sama-sama Yohanes 3:16. Kalau kita buka surat, apalin aja apa? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, Yesus mati di kayu salib. Kalau Adam kan lihatnya sebagai janji, kita lihat langsung, ya, mengaruniakan anak yang tunggal apa? Supaya barang siapa katanya dia bukan yang taat loh. Mungkin dia bilang, oh, kan selama ini dia tidak taat. Tidak ada salah, iman yang benar pasti buahnya taat. Tapi ada orang yang taat belum tentu dasarnya iman. Tapi ayat
ayat ini Yohanes 3 ayat 16 bilang, supaya barang siapa yang percaya pada pengorbanan Tuhan Yesus tidak binasa, melainkan beroleh hidup. Saudara percaya pada pengorbanan Tuhan Yesus? Amin. Saudara percaya pada pengorbanan Tuhan Yesus? Ada memandang salib sebagai janji, kita melihat salib sebagai sebuah kenyataan, dan kita percaya atau tidak. Oleh karena itu Tuhan mau supaya kita belajar yang namanya percaya. Oke, bisa kembali ke slide kita. Saya sampai jam berapa ya Pak Ente? 15. Ya, sampai ke atas 10 ya? Oke, berarti cepat saya jelaskan. Nah ini sudah. Oke, ini aja apa-apa. Oke, sebelumnya belum. Oke. Selanjutnya ada perbedaan antara iman yang diajarkan oleh Alkitab, iman Kristen, sama iman orang-orang di luar sana. Nah, mereka juga disebut sebagai kaum percaya juga. Apa bedanya? Orang-orang saudara kita yang sebelah sana, atau ada banyak gereja yang mau percaya juga, menurut saya ini harus diluruskan. Iman dipahami sebagai mentaati aturan tertentu, melakukan aturan agama tertentu, baru orang bilang adalah iman. Kalau Alkitab menyebut iman, adalah iman itu bukan melakukan tapi percaya kepada apa yang Alkitab katakan, percaya kepada siapa Yesus. Satu kali ada banyak orang datang sama Tuhan, Tuhan, apa yang harus kami kerjakan supaya kami boleh melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan? Terus Tuhan bilang inilah pekerjaan yang kamu harus lakukan, yang dikehendaki oleh Allah, supaya kamu percaya kepada Dia. Jadi lucu, ketika mereka ditanya, Yesus ditanya tentang apa yang mereka harus lakukan, apa yang mereka harus perbuat, harusnya Yesus bilang lakukan perintah Tuhan, gitu kan? Lakukan 10 perintah Tuhan. Yesus gak bilang ini. Yesus bilang percayalah kepada Dia yang diutus Allah. Percayalah kepada Kristus. Percayalah kepada pengorbanan Kristus. Sebelum kamu taat, kamu percaya nggak bahwa semuanya itu sudah diberikan kepada kamu? Makanya Kristen disebut, dikenal sebagai agama kasih karunia. Kasih karunia apa? Semuanya dari Tuhan. Nah, tugas kita bagian kita adalah percaya atau tidak. Jadi iman Kristen bukanlah percaya plus melakukan, tapi percaya 100% kepada pribadi Tuhan, kepada janji Tuhan, kepada karya salib, baru nanti pasti ada ketaatan. Tapi di luar sana memandang yang disebut iman itu melakukan. Orang dibenarkan karena melakukan. Tapi kalau Alkitab bilang orang dibenarkan karena percaya. Makanya dikatakan Abraham percaya apa yang Tuhan katakan, maka Tuhan memperhitungkan itu sebagai kebenaran. Percaya kepada apa yang Tuhan katakan. Oke, gambar selanjutnya. Ya, bentar. Nah ini dalam pemahaman Kristen sudah perlu mengerti ini. Sola gratia itu oleh karena anugerah. Sama-sama bilang oleh karena anugerah. Terus sola fide itu oleh karena iman. Oleh karena iman, sama-sama bilang. Nah, sola scriptura itu adalah oleh karena firman. Terus kalau sola Kristus adalah oleh karena Kristus. Kekristenan kita ditepung oleh semuanya dari Tuhan. Semua karena anugerah, semua karena Kristus, semua karena firman. Maka iman pun sumbernya adalah firman tentunya ya. Oke, nah oleh karena iman. Iman kepada apa? Kepada karya Kristus di kayu salib. Salahkah kita percaya terhadap kesembuhan? Tidak. Percayalah bahwa Tuhan masih menyembuhkan. Salahkah kita percaya bahwa Tuhan pasti kasih jalan keluar? Jangan salah, Tuhan pasti kasih jalan keluar buat kita. Tetapi iman kita, fondasi utamanya adalah bukan kepada kebutuhan hidup, bukan kepada sakit penyakit, bukan kepada lain-lain, tetapi pengorbanan Kristus. Makanya ada zaman lagu-lagu zaman dulu kalau pandang saja kepada Yesus, ya. Jadi yang namanya iman itu selalu memandang kepada Yesus dan karya. Itu iman.
Iman adalah semua sama-sama. Iman adalah selalu memandang kepada Kristus dan salibnya. Sekali lagi, iman adalah selalu memandang kepada Kristus dan salibnya. Oke, saya mau tutup dengan slide yang terakhir. Oke. Nah, saudara sekalian, ini bahasa Inggris tapi saya mau menjelaskan sing. Being ini adalah bicara tentang siapa diri seseorang. Doing ini bicara tentang apa yang dilakukan seseorang. Having itu apa yang dimiliki oleh seseorang. Nah, kita ikut Tuhan, banyak kali kita salah nih. Orang cuma hanya mau cari apa yang Tuhan bisa lakukan. Yang disebut mujizat, kesembuhan, ya, kantong kempes, kantong kering ada duitnya, ya kan? Mujizat. Atau orang hanya mengejar apa yang Tuhan miliki, berkat. Tapi hari ini saya ingin saudara perlu mau fokuskan kepada iman yang benar. Coba perhatikan, kalau kita ikut Tuhan yang sekedar mencari apa yang Tuhan bisa lakukan atau apa yang Tuhan bisa berikan, kita bisa kecewa. Karena 5 bulan ini membuktikan orang Kristen juga sama karena PHK. Belum kan? Orang Kristen juga kena sama yang namanya apa? Pemotongan gaji. Sama-sama kekurangan uang. Mana nih? Mungkin ada sebagian enggak, tapi semua pengusaha-pengusaha Kristen ngalami sama di ambang kebangkrutan. Kalau orang hanya mengejar kepada apa yang Tuhan bisa lakukan, kalau orang cuma hanya mengejar apa yang Tuhan miliki atau Tuhan bisa berikan, bisa kecewa sama Tuhan. Orang banyak kecewa mungkin di COVID itu. Katanya Tuhan baik. Kok di PHK? Katanya Tuhan baik. Kok sakit? Kita dengar juga pendeta banyak yang meninggal juga karena COVID. Ya, pendeta BPPS ada, yang kena juga ada. Kalau mereka mau teriak, nanti mungkin bisa teriak di surga. Oh Tuhan, katanya Tuhan baik. Tapi kenapa? Kami mati juga karena COVID. Nah, saya mau garis bawah ini loh, orang yang mati karena COVID bukan kesalahan ya. Jangan sampai orang menghakimi karena COVID berarti kena kutuk. Enggak juga. Tugas kita kan jaga kesehatan, tapi jauhkanlah gitu misalnya. Kalau sampai orang alami terus meninggal dihantarkan ke surga karena COVID, nggak apa-apa, ini masuk surga kan. Kalau ada hamba Allah Tuhan luar biasa, Tuhan mereka meninggal juga, mungkin karena melawan hukum alam. Ditabrak kan, ada satu gereja gembalanya, wakil gembalanya, istri wakil gembalanya, beberapa jemaatnya meninggal semua di Bandung kan. Mereka doain orang tua kena semua juga. Nah, kalau orang cuma hanya mengejar ini, apa yang Tuhan bisa lakukan, apa yang Tuhan bisa berikan, orang bisa kecewa. Tapi mari kita datang mencari siapa dirinya Tuhan. Kenalilah Tuhan secara pribadi. Datang kepada Tuhan, wow, satu minggu. Dan saudara akan diajar, oh kenapa Tuhan izinkan begini karena COVID, ada maksud Tuhan begini. Tuhan akan ajar. Kalau saudara mengejar atau saudara mencari Tuhan, siapa diri Tuhan, saudara akan mengalami kedalaman dan keindahan bahwa Tuhan kita ini Tuhan yang luar biasa. Saudara mau? Saudara mau belajar percaya seperti ini? Mari tinggalkan. Ya, makanya gereja yang mungkin mengatakan, oh itu Tuhan yang kere menjadi kaya. Ya, sekarang berita itu sudah menjadi kenyataan loh misalnya. Atau kesembuhan, tetap minta kesembuhan. Tapi andaikan kalau tidak, tapi mari kita percaya kepada siapa diri Tuhan. Mari kita berdoa. Udah atas dulu. Saat kita melihat jalan, boleh nyanyi satu lagu kita nyanyi, hatiku percaya hatiku. Saat aku melihat jalanku, saat Tuhan mengerti rencana, aku pegang janjimu, kemana-mana.
tolong kami juga supaya kami selalu merenungkan firman, karena kami punya iman karena firman. Firman yang akan menghasilkan iman. Tuhan tolong supaya kami mendengar firman, baca firman. Firman itu menjadi iman di hati kami. Bukan hanya pengetahuan, tapi menjadi iman di dalam hati kami. Sehingga iman kami terus seperti apa yang Tuhan mau. Berkati Tuhan apa yang kami dengar, biar kami boleh menangkapnya, supaya kami percaya kepada firman, percaya kepada Kristus, percaya kepada pengorbanan Kristus melebihi dari apapun, sehingga kami juga percaya kepada kehidupan kami, kebutuhan kami, dan hal yang lain, bahwa Tuhan yang mencukupkan segala kebutuhan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin, amin. Ya, puji Tuhan, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ya, saya mewakili juga Gereja PPPS Mangkuburjo mengucapkan terima kasih buat pelayanan Pak Pendeta Jimmy Triana. Tuhan Yesus senantiasa memberikan kesehatan dan memberkati. Bapak Ibu, sebelum kita akhiri ada beberapa pengumuman juga. Yang pertama adalah jika Bapak Ibu ingin memberikan persembahan atau kolektor pada hari ini, Bapak Ibu bisa tolong masukkan di kotak saja, dimasukkan di kas gereja, dimasukkan di amplop dulu ya. Jadi di belakang sudah tersedia amplop warna putih. Silakan Bapak Ibu ambil amplopnya, terus kemudian nanti bisa dimasukkan di dalam kotak persembahan yang bagian kas gereja. Ya, itu dianggap sebagai kolektor untuk hari ini. Ataupun nanti bisa transfer, ataupun per bulan bisa transfer juga. Kemudian juga untuk pengumuman berikutnya mengenai jadwal ibadah, kita masih tetap mengadakan ibadah dengan adaptasi kebiasaan baru seperti biasa pukul 9. Jadi Bapak Ibu, sekali lagi kami mohon untuk terus menerapkan protokol kesehatan. Jadi bagi yang naik kendaraan umum atau apapun, harap membawa pakaian ganti ya sebelum masuk dalam ibadah, pada ruangan ibadah di tempat ini juga. Dan untuk yang lansia ataupun yang mempunyai penyakit bawaan, untuk sementara ini belum bisa mengikuti ibadah di ruangan ibadah. Dan juga berlaku untuk sekolah minggu ya, anak kecil sekolah minggu itu kita masih ada sediakan ibadah online. Jadi mohon bantuannya untuk bisa memberitakan juga kepada keluarga atau kerabat yang tidak bisa ikut ibadah. Kemudian juga kami menghimbau untuk Bapak Ibu juga bagi yang tidak, mungkin ada keluarga yang tidak bisa mengikuti ibadah tempat ini, tetap bisa mengikuti ibadah ini secara online karena ibadah ini sudah direkam. Cuman selisihnya 1 minggu. Jadi ibadah minggu ini nanti minggu depan sudah bisa tayang di ibadah online di channel YouTube kita juga. Kemudian yang terakhir ya tidak ada lagi sih. Ya semoga kita dalam kondisi yang sehat, dalam kondisi yang prima, dan juga tetap memperhatikan ya, karena saya lihat di luar sana orang sudah lupa kayaknya miss corona ini masih ada gitu ya. Jadi tolong Bapak Ibu juga tetap perhatikan ya, agar bisa tetap sehat juga mengikuti ibadah ya. Mari Bapak Ibu, kita akan akhiri, dan nanti doa berkat dan penutup akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Jimmy Triana. Kita menaikkan pujian Bapak terima kasih. Mari kita saudara-saudara kita berbangkit berdiri. Kesehatan, kekuatan seluruh jemaat Tuhan dengan segala profesi yang ada, ya Tuhan memberkati. Sebentar kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Kami mau menerima berkat dari Tuhan. Saudara sekalian, kembalilah ke tempat kita masing-masing, terimalah berkat dari Tuhan.
kasih Allah Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus lewat korbannya di kayu salib, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya.